Harga sebuah percaya. Novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengisahkan perjalanan hidup Jim, seorang pemuda yang sejak kecil meyakini bahwa setiap orang memiliki satu cinta sejati. Cerita dibuka dengan cara yang tidak biasa, diawali dari perpisahan, bukan pertemuan yang langsung menarik perhatian pembaca. Dari sini pembaca diajak menyelami konflik batin Jim, terutama tentang makna percaya, cinta, dan takdir. Pertemuan Jim dan Naila menjadi titik penting dalam cerita. Namun, perbedaan latar belakang keluarga memaksa mereka berpisah. Saat Jim mengetahui cintanya telah berakhir karena mengakhiri hidupnya, Jim memutuskan untuk berlayar. Dia menjadi seorang kelasi. Di situ dia bertemu dengan temannya atau partnernya bernama Pate. Pate itu adalah pria yang sangat gagah, pria yang sangat mandiri, pekerja keras. Dia sangat baik terhadap Jim. Saat pemakaman Naila, Jim sangat terpuruk. Perasaannya campur aduk, sedih, hancur, kehilangan arah. Ia seakan tak mampu memahami kenyataan bahwa cinta yang selama ia jaga telah pergi untuk selamanya. Kehilangan Naila membuat Jim merasakan kehampaan mendalam, seolah sebagian dari hidupnya ikut terkubur bersama kepergian orang yang paling ia cintai. Saat Jim menangis di depan makam Naila, ia dihampiri seorang pria tua. Dengan suara tenang, pria itu menanyakan derita yang sedang Jim merasakan. Di tengah kepedihan yang belum mereda, pertanyaan sederhana itu seolah membuka luka yang paling dalam, membuat Jim menyadari betapa berat kehilangan cinta yang begitu ia percaya. Jim kemudian menjalani perjalanan panjang penuh pahit gentir, termasuk mengikuti ekspedisi dan berdamai dengan masa lalunya. Dalam proses itu, Jim tumbuh jadi sosok pengecut, menjadi pribadi yang berani mempertahankan keyakinannya. Saat ekspedisi, Jim terbiasa dipanggil dasar si kelasi menangis karena selama pelayaran ia sering menangisi Naila. Kerinduan dan kesedihan membuatnya kerap larut dalam air mata. Namun justru dari sanalah terlihat betapa dalam rasa cinta dan kesetiaannya kepada Naila. Meski harus menempuh perjalanan laut yang keras dan berbahaya, saat perjalanannya menuju kota, di dalam kapal itu banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin menurut aku fatal, karena jikalau si kelas-kelas yang berada di kapal itu tidak menangani atau tidak ikut campur, mungkin saja 40 armada kapal itu akan tenggelam dan habis di telan laut. Dalam perjalanan menuju kota armada, kota terapung yang megah, rombongan Jim dihadang oleh perompak yang Yuzi. Kelompok perompak itu terkenal kejam dan licik, muncul tiba-tiba di tengah laut untuk merampas kapal yang lewat. Situasi menjadi tegang dan bahaya. Awak kapal bersiap mempertahankan diri, sementara Jim menyaksikan langsung kerasnya dunia laut yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Meski diliput rasa takut, kejadian ini menjadi ujung penting bagi Jim. Ia belajar tentang keberanian, solidaritas, dan keteguhan, bagian dari perjalanan hidup yang semakin menempa dirinya sebelum mencapai kota armada. Setelah melewati perompak yang Yuzi, Jim dan awak kapal memilih untuk menepi di pulau, yaitu pulau yang memiliki alam yang sangat indah, memiliki gunung yang sangat sakral menurut warga di situ. Tetapi Pate memiliki cerita bahwa pastor di gerejanya memiliki keinginan untuk menaik di gunung sakral tersebut, tetapi sudah didahului oleh kematian. Jadi saat itu Pace ingin membuktikan kepada pastornya bahwa ia yang akan berada di puncak gunung sakral itu. Tetapi di saat perjalanan menuju gunung itu ternyata memang tidak boleh dinaiki siapapun, termasuk warga yang berada di sana. Tetapi Pace mencari banyak cara untuk bisa berada di puncak gunung itu. Di saat-saat waktu luang Pace ingin mendaki gunung tersebut, Jim bertemu dengan seorang gadis yang sangat anggun, bijaksana, dan itu mengingatkan lagi tentang Nailanya. Saat itu Jim hanya sekedar biasa saja, tapi lama-kelamaan ternyata sikapnya berbeda dengan Naila. Lama-kelamaan juga Jim juga melupakan Naila. Namun setelah Pace mencari cara untuk naik ke puncak itu, Pace berhasil ke puncak, tetapi dia mencari seorang malaikat yang selama ini pastornya ucapkan kepada Pace, tapi tidak ada di sana. Setelah itu Pace turun, Pace diberi hukuman oleh warga di sana karena memang itu tempat sakral dan tidak boleh dinaiki oleh siapapun. Disitulah Pace dan Jim dihukum karena perbuatannya. Tetapi seorang gadis itu membantu Jim dan Pace untuk kabur dari gunung tersebut karena perempuan itu tahu kalau mereka di situ, ia akan pulang dengan nama saja. Jasadnya akan tak tahu di mana. Perempuan itu menunjukkan goe untuk menuju lereng dan turun ke kaki bumi untuk kembali ke kapal armada mereka. Lalu Jim dan Pace bisa melanjutkan hidup lagi. Setelah Jim dan Pate sampai di kapal armada mereka melanjutkan berlayar untuk menuju kota armada yang megah itu. Tetapi dalam perjalanan menuju kota armada banyak sekali gangguan yang sangat-sangat merugikan banyak kapal.
Mereka terkena badai yang sangat besar, sehingga beberapa kapal sudah hanyut tenggelam dan mengakibatkan korban yang banyak. Tetapi saat itu Jim hanya mengingat seorang penanda yang mungkin bisa membantu lagi, tetapi raja kapal armada itu tidak mengizinkan. Karena itu Jim bisa menggunakan itu sebagai ceritanya sendiri. Setelah melewati badai, Jim berada di atas kapal ekspedisi masih di tengah laut dalam perjalanan menuju kota Armada. Ia selamat, namun badai itu meninggalkan kekalahan fisik dan guncangan batin yang semakin menguatkan tekadnya untuk terus melangkah. Setelah sampai di kota Armada, kota terapung yang megah dan sibuk, Jim merasa takjub melihat kapal-kapal raksasa, pelabuhan yang hidup, dan orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Namun di balik kemegahan itu, hatinya tetap kosong karena kehilangan Naila. Di kota Armada, Jim menjalani hari-hari dengan bekerja dan berjuang bertahan hidup. Ia banyak belajar tentang kerasnya dunia, arti tanggung jawab, dan keteguhan hati. Setiap pengalaman, baik pahit maupun berat, perlahan membentuknya menjadi pribadi yang lebih dewasa. Pada akhirnya, Jim menyadari bahwa percaya dan mencintai memang memiliki harga. Meski Naila telah tiada, keyakinan memilih melanjutkan hidup dengan membawa kenangan Naila sebagai kekuatan, bukan sebagai luka. Di sanalah perjalanan batinnya selesai, dari kehilangan menuju keikhlasan dan kedewasaan. Aku rekomendasiin banget baca buku Harga Sebuah Percaya buat kalian yang lagi jatuh cinta, apalagi yang lagi bucin. Bukunya dalam, bikin mikir, tapi kadang nyeletuk di hati. Tapi ingat ya, buku ini nggak cuma soal cinta, kalian tetap punya diri sendiri, mimpi, dan masa depan. Keep strong, jangan sampai lupa sama diri kalian sendiri ya. Sekian dari ulasan aku. Terima kasih, bye-bye.